Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Bagaimana kabarnya? Antusias, just do it. Yes, yes. Tanggal 1 kok lemes, Rek? Ojo lemes, Rek. Tanggal 6 iki, Rek. Malam hari ini kita akan baca sesuatu yang menarik Bapak Ibu ya. Temanya yaitu belajar dari burung. Bisa ditampilkan? Belajar dari burung Bapak Ibu ya. Ini PPT-nya keren luar biasa Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu ya. Kalau lihat PPT ini tadi saya mikir gini Bapak Ibu ya. Tangan ini memang gak bisa ngomong Bapak Ibu. Tapi dari tangan ini bisa membuktikan hasilnya loh Bapak Ibu. Kalau tangannya orang sing pegangane laptop tiap hari cekelani kalkulator ngitungi batik CJ Bapak Ibu ya. Ini yang bikin Pastor Yosua Bapak Ibu. Coba bosan nih Pastor Yosua ya. Membuatkan gini ya Bapak Ibu ya. Gini Bapak Ibu ya, kita masuk dalam firman. Percayalah Bapak Ibu, setiap yang ditulis di dalam firman, gak mungkin itu iseng-iseng Tuhan. Pasti ada nilainya Bapak Ibu. Ada sesuatu yang kita bisa pelajari Bapak Ibu. Nah malam hari ini kita akan belajar dari burung. Saya ambil 4 burung di dalam Alkitab Bapak Ibu ya. Yang pertama, yaitu burung gagak. Bapak Ibu ini ada gambarnya burung gagak Bapak Ibu ya. Burung gagak ini kalau kita tahu, menurut dunia ini kan burung kegelapan. Benar Bapak Ibu ya. Tapi kita belajar sesuatu Bapak Ibu. Di dalam ayat slide selanjutnya, tolong Bu Seni. 1 Raja-Raja 17 ayat 2 dan 6. Saya bacakan, Bapak Ibu lihat fokus Bapak Ibu ya. 1 Raja-Raja 17 ayat 2 dan 6. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Di ayat 4, engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Garis bawahi kata kuperintahkan Bapak Ibu ya. Lalu di ayat 5, lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Ayat 6, pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Dan ia minum dari sungai itu. Bapak Ibu perhatikan, burung gagak ini kalau menurut Alkitab yaitu burung yang menjijikan Bapak Ibu. Tolong di slide selanjutnya yaitu di dalam Imamat 15 ayat 15 dan 20 Bapak Ibu ya. Saya bacakan dulu Bapak Ibu ya. Setiap burung gagak menurut jenisnya, segala binatang yang merayap dan bersayap dan berjalan dengan keempat kakinya adalah kekejian bagimu. Jadi kalau menurut Alkitab ini burung gagak ini burung yang menjijikan Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu kita ngomongnya kalau dalam aplikasi saat ini, burung gagak ini seperti gini Bapak Ibu. Gambaran orang yang menjadi sampah masyarakat. Yang gak ada gunanya. Gak ada nilainya. Selalu diremehkan sama orang-orang. Ini gambarannya kalau aplikasi dalam saat ini Bapak Ibu. Menurut motivasi dunia. Ya Bapak Ibu ya. Mungkin masa lalu seseorang menentukan masa depan seseorang. Benar ya. Tapi di dalam firman Tuhan malam hari ini tidak Bapak Ibu. Ternyata firman Tuhan katakan masa lalu seseorang yang suram. Bila ditambahi sesuatu Bapak Ibu, bisa menjadi sesuatu yang indah. Bapak Gembala selalu katakan Bapak Ibu ya, hidup ini siapa tahu. Di dalam unsur siapa tahu itu Bapak Ibu, pasti ada sesuatu. Sesuatunya itu apa? Ada Tuhan. Seperti burung gagak tadi kita sudah baca. Burung gagak itu diperintahkan sama Tuhan. Tapi perhatikan Bapak Ibu, ada satu menariknya. Kalau diperintahkan, tapi burung gagak ini memberi respon dia mau. Nah ini yang juga kita harus kerjakan Bapak Ibu. Jadi ketika kita, ya memang kita mungkin saat ini kita nggak tahu. Mungkin ya apa masa depanku, kita masih bingung. Mungkin Bapak Ibu ada yang di tahap seperti itu. Mungkin kita sekarang lagi berada di titik terendah. Juga mungkin ada keluarga yang mungkin mengalami, wah ini rasanya wis gak ono pengharapan. Tapi percayalah Bapak Ibu, ketika kita berada di dalam tangannya Tuhan, sesuatu terjadi beda Bapak Ibu. Contoh yang saya berikan Bapak Ibu ya. Sebelum contoh masuk Bapak Ibu. Ternyata waktu saya cari di jurnal Bapak Ibu ya. Ternyata bapak-bapak gereja, tokoh teologi itu juga mencatat tentang burung. Ini ya Bapak Ibu ya. Seorang tokoh teologi yang terkenal, Matthew Henry Bapak Ibu ya. Dia katakan gini Bapak Ibu. Tuhan menggunakan gagak, makhluk yang dianggap tidak bersih dan egois untuk melayani nabinya. Ini adalah pelajaran bahwa Tuhan dapat memerintah segala ciptaan untuk menyediakan bagi umatnya. Bahkan melalui cara yang tidak kita duga. Nah ini Bapak Ibu ya. Jadi Tuhan bisa menggunakan apapun. Kalau Tuhan sudah berkehendak, tidak ada satu manusia pun yang dapat menggagalkannya. Ini Bapak Ibu ya. Kita masuk contoh Bapak Ibu ya. Contoh di tokoh dunia dulu Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu John Newton?
John Newton ini hidupnya tahun 1725 sampai 1807. Mungkin Bapak Ibu banyak yang bengong, siapa John Newton ini ya? Tapi kalau saya nyanyi satu bait, satu kata Bapak Ibu pasti tahu. Maaf kalau suaranya agak jelek Bapak Ibu ya. John Newton gini Bapak Ibu, lagu yang sangat terkenal sampai saat ini Bapak Ibu. Lagunya begini, Amazing Grace, how sweet the sound. Langsung tahu Bapak Ibu ya, itu yang nulis, yang ngarang John Newton. Mungkin kita ngomong saat ini, oh orang itu keren ya. Tapi perhatikan latar belakangnya John Newton. Ini bobrok sekali, benar Pak Gem. Bapak Ibu tahu dia di masa kecilnya ibunya meninggal. Dia ikut ayahnya menjadi seorang pelaut. Tapi di dalam pelaut itu Bapak Ibu ya, dia menjadi perdagangan budak. Jadi dia menjual budak-budak Bapak Ibu. Nah itu kenapa saya tampilkan ada gambar kapal. Di sanalah titik baliknya John Newton. Di tahun 1748, kapalnya itu mengalami badai sampai hampir tenggelam. Sebenarnya John Newton ini tahu ada Tuhan. Ini banyak orang tahu ada Tuhan, tapi tidak mau mengakuinya. Dia hampir mati tenggelam, tapi di saat dia hampir mati tenggelam, dia meneriakkan nama Tuhan, tolonglah aku. Dia katakan, ya intinya pokoknya dia ngomong aku mau bertobat. Dan sesuatu terjadi. Badai langsung tenang Bapak Ibu. Di saat badai sudah tenang. Nah itu Bapak Ibu. Makanya kalau Bapak Ibu perhatikan lirik lagunya tadi Amazing Grace. Itu mengalami badai ini loh Bapak Ibu. Jadi ada intervensi dari Allah. Ada kasih karunia Allah yang bekerja di dalam hidupnya John Newton. Mungkin Bapak Ibu ngomong, iya Pak ikut toko dunia. Coba sih di Indonesia ada. Ada Bapak Ibu. Saya tampilkan 2 toko di Indonesia. Selanjutnya, ini Bapak Ibu tahu Pastor Raditya Oloan. Bapak Ibu bisa baca di sana, mantan pengedar. Pengedar apa? Narkoba. Bisa bertobat menjadi seorang hamba Tuhan. Masa lalunya hancur bobrok. Ya benar ya, merugikan masyarakat. Tidak ada gunanya, tidak ada nilainya. Tapi perhatikan, kata bertobat itu melakukan yang dia katakan. Hidup ini memang siapa tahu, tapi harus ada action Bapak Ibu. Kalau nggak ada tindakan, ya percuma. Tapi kita perhatikan dari 2 orang ini dulu, ada kata bertobat. Bertobat itu apa sih? Bertobat bukan hanya berhenti dari dosa yang kita lakukan. Enggak Bapak Ibu. Bertobat itu asal katanya yaitu metanoia, yaitu berbalik kepada jalannya Tuhan. Kalau kita ngomong bertobat sungguh-sungguh, itu jalannya pasti muter 180 derajat. Ojo 360 Bapak Ibu, balik mana Bapak Ibu, bahaya Bapak Ibu. 180 aja, kembali ke dalam jalannya Tuhan. Seperti ini Bapak Ibu. Memang ini Pastor Aditya Oloan ya Bapak Ibu ya. Sayang Bapak Ibu ya, beliau sudah meninggal di tahun 2021, terkena COVID Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu ya. Contoh lagi Bapak Ibu, orang Indonesia juga. Ini Bapak Ibu ya, kalau jemaat lama keluarga Allah Blessing pasti tahu ini ya Pak Gem ya. Dulu pernah bagi sharing di sini ya, namanya Tembel ya Pak Gem ya. Ini Bapak Ibu perhatikan, mantan penjahat jadi pendeta. Pendeta loh Bapak Ibu. Ya perhatikan, mungkin orang lihat kita saat ini, seringkali kita meremehkan, ada orang di lingkungan kita. Wah iki bocah iki, percuma wis gak ono. Jangan Bapak Ibu, kita tidak pernah tahu masa depan seseorang. Kalau ada anggota keluarga kita juga setidaknya begini Bapak Ibu, kalau buat saya ya, kalau engkau gak bisa memberkati orang lain, jangan jadi batu sandungan. Cukup doakan. Mungkin kita saat ini, kita ada saudara, wah rasanya wong iki kok ngene ya, gak benar di hadapan Tuhan. Didoakan terus Bapak Ibu. Yakinlah Bapak Ibu, doamu pasti didengar suatu saat. Ini loh Bapak Ibu, terjadi. Ini Bapak Ibu, dan beliau masih hidup sampai saat ini, melayani loh Bapak Ibu, sebagai pendeta. Mungkin Bapak Ibu sih ngomong mana, iya itu contohnya ada Pak, di Indonesia. Contoh yang dekat sekarang di gereja, contohnya Bapak Gembala. Ya, kalau Bapak Gembala juga cerita, saya sering masih ingat. Dulu Bapak Gembala kalau kecil ngomong ya Pak ya, ada diramalkan ya, lek gede nggak jadi apa Pak, nggak jadi orang gila ya jadi penjahat ya Pak ya, bajingan ya itulah. Tapi perhatikan, ternyata enggak. Jadi dari sini kita belajar apa Bapak Ibu? Hidup seseorang tidak ditentukan oleh perkataan manusia, tetapi dari perkataan firman. Mungkin lek pakai bahasa Jawa lebih enak mana ngomongnya ya. Jadi lek kalau buat saya gitu ya, kadang kalau saya ngomong ke peka gitu ya. Jadi ORP kita tidak ditentukan oleh cangkeme seseorang. Benar Bapak Ibu ya. Tapi oleh firman Tuhan. Biarno. Bahkan saya katakan gini, jalan ke surga pun juga enggak lewat
mulutnya orang, tapi lewat firman. Biarkan orang lain mau ngomong apa, cuek. Yang penting hidup kita sendiri sama Tuhan. Nah ini Bapak Ibu ya. Jadi dari yang pertama ini Bapak Ibu ya, kita belajar sesuatu. Apa yang kita pelajari Bapak Ibu, saya catat di sana Bapak Ibu ya. Dari burung gagak kita bisa belajar Bapak Ibu. Bahwa Tuhan tidak pernah melihat masa lalu seseorang yang suram, bahkan menjijikkan. Tuhan bisa merubah untuk menjadi berkat Bapak Ibu ya. Asalkan memiliki respon yang tepat. Ya Bapak Ibu ya. Yang kedua kita masuk burung merpati Bapak Ibu. Kita tahu kalau bagi orang dunia, burung merpati ini apa? Lambang kesetiaan. Benar ya? Tapi firman Tuhan beda lagi Bapak Ibu. Ayatnya di mana? Yuk kita buka di dalam ini Bapak Ibu. Matius 3 ayat 16 Bapak Ibu ya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Ya ini ya Bapak Ibu, ini peristiwa waktu Yesus disalib. Jadi burung merpati ini melambangkan apa? Slide selanjutnya tolong. Seorang tokoh Bapak gereja juga Bapak Ibu ya, Santo Agustinus mengatakan demikian. Merpati yang turun pada Kristus bukan sekedar tanda Bapak Ibu. Tetapi gambaran Roh Kudus yang suci, lembut dan tak bercela. Ia adalah simbol kasih dan kedamaian yang memenuhi hati orang percaya. Bapak Ibu perhatikan kata gambaran Roh Kudus yang suci dan lembut. Faktanya Bapak Ibu, burung merpati cuma satu-satunya burung yang tidak punya empedu. Empedu itu tempatnya nyimpan yang pahit-pahit. Burung merpati tidak punya empedu. Aplikasinya apa untuk saat kita saat ini? Lek ngomongin wong Kristen, tapi cek kepahitan. Saya ngomong itu bukan gini Bapak Ibu, bukan Kristen sejati. Tapi cuman Kristen KTP. Apa Kristen KTP? Kristen tanpa pertobatan. Kalau kita tadi, makanya saya tadi kata taruh burung gagak di depan. Itu kata pertobatan penting sekali. Ketika kita bertobat, kita percaya sungguh-sungguh. Hidup kita ini akan disucikan Bapak Ibu. Ini lambang ketika kita dibaptis, itu kita dikuduskan. Nah yang lebih, ada seseorang tanya gini ya sama saya kadang ya. Bro, menurutmu berapa kali sih kalau seseorang tuh mengampuni? Di dalam Alkitab kan jelas Bapak Ibu ya, 70 kali 7, benar ya. Tapi bagian Alkitab lain mencatat lebih detail Bapak Ibu. Di mana? Tidak ada di slide Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kalau ingat di dalam doa Bapa kami, ya Matius 6 ayat 11 sampai 12, itu di sana bagian dikatakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Tapi tidak berhenti loh Bapak Ibu. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itu artinya apa? Lek ngampuni wong ikut tiap hari Bapak Ibu. Seperti kita tadi minta berkat makan, ngampuni juga seperti itu. Lek hari ini ada yang buat kita mangkel, ampuni hari ini. Besok buat mangkel mana, ampuni. Sebab di dalam doa, itu doa yang diajarkan oleh Yesus. Kata-kata dan, itu tidak berhenti Bapak Ibu. Jadi nyambung Bapak Ibu. Ya, belajar ngampuni Bapak Ibu. Lek wong Kristen sik kepahitan, ono iri hati, sing lain-lain. Hati-hati loh Bapak Ibu. Alkitab catat dengan jelas. Gambaran Roh Kudus ada di dalam orang percaya. Ya Bapak Ibu ya, senggolen kanan kirimu, ojo kepahitan loh ya. Iya ojo kepahitan ya. Wis cukup jamu sing pahit Bapak Ibu ya. Hidup kita jangan pahit ya Bapak Ibu. Jamu pahit gak apa-apa, sing penting urip kita jangan pahit. Benar Bapak Ibu ya. Nah, ternyata Bapak Ibu, Alkitab juga menuliskan sesuatu yang beda dari kita tahu juga Bapak Ibu. Ini lambang merpati juga dituliskan Bapak Ibu. Jadi merpati di bagian Alkitab lain melambangkan pengharapan baru dan pemulihan. Bapak Ibu ini burung merpati, Alkitab catat pada waktu kejadian Nuh. Nuh waktu itu ada badai Bapak Ibu ya, air bah 40 hari ya, 40 hari. Setelah itu untuk mengecek mengeluarkan burung merpati. Ini ayatnya Bapak Ibu ya, di dalam Kejadian 8 ayat 8. Kemudian ia melepaskan seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Nah ini Bapak Ibu ya. Terus di ayat 11 dan 12 Bapak Ibu. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh pada paruhnya ada sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui bahwa Nuh bahwa air telah berkurang dari atas bumi. Kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu, tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Nah ini Bapak Ibu, jadi menggambarkan ada pengharapan baru dan adanya pemulihan. Nah ini Bapak Ibu ya.
Seorang bapak teologi juga Bapak Ibu, tadi Matthew Henry juga katakan Bapak Ibu ya, merpati yang kembali dengan daun zaitun adalah tanda kasih karunia dan pengharapan. Itu menunjukkan bahwa penghakiman air bah telah surut dan bahwa perdamaian Allah kembali ke bumi. Ini loh Bapak Ibu, jadi ketika kita dibaptis, kita itu hidupnya sudah diperdamaikan dengan Allah. Kita yang sebelumnya hidup di dalam dosa, kita menjadi hamba dosa. Tapi setelah kita dibaptis, ada lambang ya. Ada burung merpati tadi Yesus lambangkan. Itu melambangkan apa? Hidup kita sudah diperdamaikan. Kita sudah tidak mengenal dosa. Ojo sampai kita balik mana cebur-cebur dosa. Ini Bapak Ibu. Memang setelah kita ngomong orang percaya, bukan tidak mungkin kita balik lagi ke dalam dosa. Tapi perhatikan gini, ada satu ilustrasi menarik Bapak Ibu ya. Ada ayam dan bebek Bapak Ibu ya. Ayam dan bebek ini kalau masuk nyemplung ke dalam air Bapak Ibu. Ada bedanya Bapak Ibu. Kalau ayam nyemplung ke dalam air, dia akan apa Bapak Ibu? Mencak-mencak. Dia enggak mau dalam air. Bebek kalau nyemplung ke air, tambah seneng, menikmati. Kalau kita sebagai orang percaya, sudah mengenal kebenaran, tapi kembali lagi kepada dosa. Itu gambaran kita seperti bebek. Mari mandi, balik maneh. Justru bahkan sampai terikat dengan dosa lagi. Tapi kalau kita orang Kristen yang benar-benar percaya, benar-benar bertobat, itu kayak ayam. Memang kita bisa jatuh, tapi cepat balik. Kita cepat langsung kembali, jadi nggak sampai terikat lagi. Ini gambaran yang mau diberikan Bapak Ibu. Jadi hidup kita sudah diperdamaikan dengan Allah. Jangan pernah lagi balik lagi Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu ya. Yang ketiga Bapak Ibu ya. Kita belajar dari burung pipit Bapak Ibu ya. Semua pasti tahu burung pipit Bapak Ibu ya. Burung pipit ini menggambarkan apa Bapak Ibu? Di dalam Matius 10 ayat 31. Jelas sekali di sana dikatakan Bapak Ibu. Sebab itu janganlah kamu takut. Garis bawahi kata jangan takut Bapak Ibu ya, janganlah kamu takut. Karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap kita pasti ngalami namanya rasa takut. Tapi Bapak Ibu, jangan pernah hidup di dalam ketakutan itu Bapak Ibu. Takut boleh. Kalau kita sudah hidup dalam ketakutan, tiap hari takut terus Bapak Ibu. Alkitab katakan, janganlah kamu takut. Ini loh Bapak Ibu. Buktinya lagi Bapak Ibu ya. Bukti kalau pemeliharaan Tuhan itu terjadi Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu, di dalam Matius 10 ayat 29 Bapak Ibu. Di sana dikatakan gini Bapak Ibu. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Ya Bapak Ibu ya, 2 ekor 1 duit Bapak Ibu. Tapi di dalam Lukas Bapak Ibu, bukankah 5 ekor burung pipit dijual 2 duit? Seharusnya kalau menurut Matius Bapak Ibu, 2 ekor 1 duit. Berarti kalau 4 ekor kan 2 duit Bapak Ibu. Tapi Lukas mencatat dapat 5 loh Bapak Ibu. Ini 5 artinya apa? Burung ini tidak ada arti ini. Jadi beli sampai di KMB loh Bapak Ibu. Gratisan. Bapak Ibu tahu gratisan Bapak Ibu. Itu tidak ada nilainya. Sampai sedemikian burung pipit itu tidak ada nilainya. Tapi Tuhan tetap pelihara. Pernah ada Bapak Ibu pernah baca berita burung pipit mati? Tidak pernah ada. Padahal kita tahu burung pipit itu burung yang kecil. Tidak bisa apa ya Bapak Ibu tidak berdaya. Tapi tetap dipelihara sama Tuhan. Kalau wong Kristen jenenge takut terus bendino Bapak Ibu. Aku takut iki rek, takut ini. Menghantui terus. Bapak Ibu mungkin harus belajar dari burung pipit. Ini Bapak Ibu ya, burung pipit mengingatkan kita. Lebih parahnya lagi nih Bapak Ibu ya. Saya lupa ada seorang tokoh teolog ngomong. Kalau manusia tidak bisa mensyukuri apa yang Tuhan berikan. Selalu hidup dalam kekhawatiran dan ketakutan. Manusia tersebut sama dengan memfitnah Tuhan. Lebih parah lagi. Kenapa dikatakan? Karena orang itu tidak percaya kalau Tuhan ini pelihara. Padahal Alkitab catat loh Bapak Ibu. Dicatat dengan jelas. Kalau untuk makan tok, apa yang tidak bisa kita lakukan? Apa yang tidak bisa Tuhan berikan buat kita? Pasti bisa. Cuman masalahnya cuma satu tok toh Bapak Ibu. Ya kan? Yang membuat kita apa Bapak Ibu merasa kurang. Kita merasa takut. Karena apa? Mungkin. Yaitu tadi Bapak Ibu. Kalau dalam dunia fisika Bapak Ibu ya. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Itulah Bapak Ibu yang membuat semakin akeh gaya, semakin akeh tekanan. Disenggol kanan kiri, ojo kakean gaya. Wis yang penting mangan tok ae koyo burung pipit. Ya burung pipit dipelihara Bapak Ibu. Ojo kakean gaya. Pernah lihat burung pipit gaya Bapak Ibu? Gak pernah gaya burung pipit Bapak Ibu. Makanya ojo gaya Bapak Ibu ya. Itu ya Bapak Ibu ya.
Seorang bapak teologi Bapak Ibu, ini namanya Om Charles Spurgeon Bapak Ibu ya, mengatakan gini Bapak Ibu, jika Tuhan memelihara burung pipit, betapa lebih berharga hidup kita di matanya. Tidak ada hal yang terlalu kecil bagi kasih sayangnya, dan tidak ada hal yang terlalu besar bagi kuasanya. Ini loh Bapak Ibu. Jadi zaman dulu Bapak Ibu, tokoh-tokoh teologi, Bapak gereja itu sudah mencatat tuh Bapak Ibu. Cuman Bapak Ibu, kita di zaman sekarang kan kita nggak pernah tahu. Dari zaman dulu kalau dia sudah mencatat ini, sesuatu yang dicatatkan sampai nilainya ini apa ya Bapak Ibu ya? Dinamakan kita masterpiece sepanjang masa. Kayak tadi lagunya Amazing Grace kan masterpiece. Seperti juga buku-buku ini, berarti orang tersebut telah mengalami loh Bapak Ibu. Mengalaminya, makanya iso ngomong nulis. Seperti tadi yang contoh-contoh tadi, orang itu mengalami. Sayang sekali loh Bapak Ibu, kalau kita cuma orang Kristen, cuma tahu Alkitab tapi tidak pernah ngalami. Eman Bapak Ibu. Aku tahu dari iku, ya percuma Bapak Ibu. Cuma tahu Makanya Bapak Ibu, dengan adanya sesuatu Bapak Ibu, ada mungkin pergumulan, masalah, itu sebenarnya menjadikan kita itu mengalami Tuhan. Bukan membuat kita semakin Tuhan ini benci be aku, Tuhan ini gak senang be aku, Tuhan malah mengutuk. Bukan Bapak Ibu. Itu salah. Itu cara pikirnya orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi kalau cara pikir orang yang benar-benar di dalam Tuhan, itu pasti dia yakin Tuhan punya sesuatu rencana di dalam hidupnya. Nah itu Bapak Ibu. Tuhan gak akan izinkan. Tuhan kita bukan Tuhan yang iseng. Wis tak kayak ingin yo, ben kon ngene. Enggak Bapak Ibu. Itu manusia. Tapi Tuhan tidak pernah seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi kita belajar nih Bapak Ibu ya, malam hari ini kalau masih ono sing takut, khawatir. Bapak Ibu, baca lagi burung pipit Bapak Ibu ya. Pemeliharaan Tuhan tidak ada batasnya Bapak Ibu. Kalau kita ngomong nombek manusia, kita utang mbek manusia, wis mari sekali tok ping loro, ping telu bosen wonge. Lek minta Tuhan, tidak ada batasnya. Yang penting untuk makan Bapak Ibu ya. Ojo aneh-aneh mau Bapak Ibu ya. Ojo kaya-kayaan ya Bapak Ibu ya. Nah itu Bapak Ibu ya. Jadi dari burung pipit ini kita belajar apa Bapak Ibu? Kita belajar tentang kasih dan perhatian Tuhan Bapak Ibu. Bahkan dalam hal-hal kecil di dalam kehidupan kita itu Tuhan perhatikan Bapak Ibu ya. Nah itu Bapak Ibu ya. Bagian keempat Bapak Ibu. Yang keempat ini burung Raja Wali. Nah ini Bapak Ibu ya. Semua pasti juga tahu Raja Wali ya Bapak Ibu ya. Di dalam Yesaya Bapak Ibu. Yesaya 40 ayat 31 Bapak Ibu ya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Seringkali orang Kristen yang dibaca yang kepingin buri itu. Benar ya, kita sering tahu, wah hidupnya kepingin seumpama Raja Wali yang naik terbang tinggi. Tapi kita lupa. Ternyata untuk naik terbang seperti Raja Wali, itu ada harus bagian yang kita lakukan Bapak Ibu. Bagian depannya jauh di depan kan Bapak Ibu ya. Justru itu yang bagian pentingnya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, ini loh Bapak Ibu. Kata-kata, kenapa kok sampai dikatakan menanti-nantikan, bukan menantikan tok. Kata sampai dipakai 2 kali, double Bapak Ibu. Itu berarti penting Bapak Ibu. Menanti-nantikan, dengan kata lain kita setia Bapak Ibu. Ini loh yang mau disampaikan Bapak Ibu. Banyak orang sih gak setia. Setia lek waya oleh berkat tok. Lek wayane gak diberkati wis males wis. Beleo tae aku. Nah ini Bapak Ibu ya, tapi tidak ada di sini Bapak. Di luar banyak Bapak Ibu ya. Di luar banyak Bapak Ibu. Alkitab catat Bapak Ibu, orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Memang kita punya kekuatan, tapi kekuatan yang dari Tuhan itu beda dengan kekuatan yang kita miliki Bapak Ibu. Kekuatan manusia ada batasnya, tapi kekuatan Tuhan tidak ada batasnya. Mungkin kita bisa kuat, batasnya cuma piro tok. Piro umurnya Bapak Ibu kuat. Sampai tua kuat? Enggak, sudah mulai menurun. Tapi ketika kita mendapatkan kekuatan yang baru dari Tuhan. Ini loh Bapak Ibu. Baru kita bisa menikmati janjinya Tuhan. Tidak pernah apa Bapak Ibu, tidak lesu. Berlari tapi tidak lesu. Terus Bapak Ibu. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa manusia harus bergantung kepada Tuhan. Ketika kita bergantung kepada Tuhan, kita akan mengalami tadi Bapak Ibu, namanya kekuatan Tuhan. Itu membawa kita terus di dalam hidup kita ini. Dengan kata lain stabil Bapak Ibu. Kalau kekuatan dari Tuhan itu stabil. Kekuatan manusia kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Nah Alkitab dengan jelas Bapak Ibu. Jadi malam hari ini Bapak Ibu,
belajar dari burung Raja Wali juga Bapak Ibu ya. Kekuatan yang baru dari Tuhan, itulah yang harus kita miliki Bapak Ibu. Ojo kita sudah maksimal, wis aku wis mentok ngene tok, jangan Bapak Ibu. Sayang, kita punya sesuatu, yaitu yang nilainya melebihi di atas kepala kita, di atas pikiran kita. Itulah kekuatan dari Tuhan. Minta Bapak Ibu. Pasti terjadi Bapak Ibu ya. Nah ini Bapak Ibu, Billy Graham juga mencatat Bapak Ibu ya tentang burung Raja Wali Bapak Ibu ya. Dikatakan dengan jelas sekali Billy Graham, Tuhan ingin kita seperti Raja Wali. Terbang tinggi di atas badai kehidupan. Perhatikan Bapak Ibu ya, menarik kata-kata Billy Graham. Terbang tinggi di atas badai kehidupan. Bukan tidak ada badai loh Bapak Ibu. Ada badai Bapak Ibu. Tapi kita bisa terbang. Caranya ya apa? Ini Bapak Ibu, ketika kita ngandalkan kekuatan kita nggak akan bisa terbang. Kita pasti jatuh kena badai. Tapi ketika kita menggunakan kekuatan dari Tuhan, percayalah kita terbang di atas badai Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu ya, Dia memberikan kekuatan untuk tidak hanya bertahan, tetapi untuk melayang dengan iman. Nah ini Bapak Ibu ya, perhatikan. Jadi ketika Tuhan memberikan kekuatan, itu bukan cuma kita untuk bertahan tok. Enggak Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu perhatikan untuk defend dan juga untuk attack juga, menyerang. Serangannya apa? Kita terbang terus. Ketika kita diserang justru kita terbang, diserang justru terbang. Inilah yang tidak dipunyai dengan motivasi dunia. Tidak ada Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh cek di mana-mana, tidak ada kata seperti ini. Ini cuma terjadi di dalam kekristenan tok. Agama lain tidak ada Bapak Ibu. Percayalah, sebab kita punya Tuhan yang hidup. Jadi Dia pasti tahu Bapak Ibu, di mana level kita, Dia pasti berikan Bapak Ibu. Mungkin kita, apa ya Bapak Ibu ya, ada batasnya. Batasku sampai sak menit tok. Benar ya ketika kita melakukan, wis aku gak mampu, aku sak menit tok. Tapi perhatikan, ketika kita balik lagi mbek Tuhan, Tuhan bisa berikan ekstra lebih loh. Benar ya Bapak Ibu ya. Mungkin kita uripe aku wis ngene-ngene tok loh, sak menit tok. Bahkan orang bisa meramalkan kita, wis uripe kek dhisik pancet ngono-ngono tok. Nah ini lagi Bapak Ibu. Manusia dengan Tuhan beda tipis. Kalau manusia sok tahu, kalau Tuhan tahu, maha tahu. Nah itu Bapak Ibu. Coba senggolan kanan kiri, ojo sok tahu ya. Iya, karena Tuhan lebih tahu Bapak Ibu. Ya, jadi jangan pernah Bapak Ibu, jangan pernah kita membatasi diri kita Bapak Ibu. Karena kita punya sesuatu kekuatan yang lebih yang Tuhan sudah sediakan. Saya undang imam musik boleh masuk ke depan. Jadi Bapak Ibu dari burung Raja Wali ini kita menggambarkan apa Bapak Ibu? Menggambarkan kekuatan, ketinggian, keperkasaan, dan perlindungan Tuhan. Burung Raja Wali melambangkan kebesaran Tuhan dan kekuatan yang diberikan kepada umatnya Bapak Ibu. Jadi kesimpulannya apa Bapak Ibu? Dari malam hari ini kita belajar burung. Ini kalau saya rangkai Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu ya. Kesimpulannya, meskipun seseorang memiliki masa lalu yang menjijikkan seperti burung gagak, yang penting orang tersebut bertobat dan mau percaya kepada Tuhan, maka hidupnya seperti merpati akan mengalami pemulihan dan memiliki pengharapan yang baru. Dan Tuhan pasti pelihara melebihi burung pipit. Bahkan orang tersebut akan terbang tinggi seperti Raja Wali karena mendapat kekuatan dan perlindungan dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.